sekolah di Prancis, ambil S2 sekarang ini. Kami dari Istana Senang Amang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang. Semoga Amang diberkati Tuhan, berikan kesehatan, ya, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Itu yang penting Amang. Jadi tetap berkarya untuk Batak Center ini. Saya mewakili rakyat Tapanuli bagian selatan. Beberapa hari yang lewat, Amang Ketum di bulan Oktober namanya berkunjung ke istana kami di Bekasi, Cikarang, Lipo Cikarang, dan Amang Marwah, Sihaan. Apa lagi Amang waktu itu? Amang Predi, mana? Ya, berkunjung silaturahmi. Kami sakit asiknya berbincang-bincang dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, ya, sore. Bahkan mungkin bisa sampai malam karena sakit asiknya membicarakan Habatakon ini. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah banyak kami bicarakan, termasuk yang ada di sini sekarang, rencana-rencana Batak Center ini, yang mana saya sebenarnya waktu itu kita bicarakan program kerja untuk tahun 2024 ini. Saya selaku dari Tapanuli Selatan, dari Istana Sedaun, sebagai tuan rumah waktu itu, ya, kita kesepakatin, kita adakan di Jakarta ini. Saya tawarkan di Hotel Marco Polo. Untuk membicarakan program apa yang akan kita laksanakan Batak Center ini tahun 2024 ke depan. Di sini saya dapat berita dari Sekjen bahwa ada rencana di Habatakon kita itu yang mengadakan suatu lomba, ya Mang, ya. Lomba Batak Center sudah ada di depan kita semuanya, yang akan direncanakan di bulan Mei, ya Mang, ya. Nantinya di Medan, di Kuala Namu, atau di sini di Jakarta ini, ya. Harapan kami Amanginang, karena inilah salah satu bagian dari misi daripada Batak Center. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan ini. Karena tanpa Amang dan Inang nggak mungkin terjadi nih, nggak bisa. Kalau hanya ketum, sekjen, bendahara nggak mungkin. Dan kami dari istana. Jadi turutnya Baramuna Manginang, marilah kita dukung bersama ini agar nanti ada semacam aktivitas kita untuk anak muda, generasi muda kita. Itu yang kita harapkan. Di sini ada sedikit tadi masalah Yayasan Pendidikan Anak Batak Center. Suatu rencana yang sangat mulia, karena memang betul Amanginang, saya sendiri mengalami kalau saya berkunjung di Tapanuli bagian selatan, anak-anak muda sana, khususnya anak SD itu sudah kriminalisasi dalam hal dunia narkoba itu sudah sangat parah. Anak SD saja sudah minum lem itu. Jadi sampai di sekolah udah teler, udah nggak jelas laginya. Itu saya dapat, dan saya langsung lihat sendiri karena saya sering keliling ke desa-desa kalau saya pulang kampung. Baru kemarin saya juga baru pulang dari sana. Jadi ini memang sangat prihatin untuk generasi muda kita. Dan saya mencoba juga beberapa tahun yang lewat di kampung saya coba bantu dengan Pak Bupati waktu itu, ada Amang Bomar Pasulu, Sahrul Pasaribu buat kami. Di situ saya berikan SMK negeri, saya bantu, ya, saya kasih tanah 5 hektar untuk negara ini. Dan di situ saya coba, ya, karakter kita, anak-anak kita yang ada di kampung halaman sana itu jauh sekali dengan ada di kota. Karakter. Ini mungkin perlu kita harus coba teliti, kita observasi apa sebenarnya kelemahan anak-anak kita yang ada di Bonamasoki dan kelemahan yang di kota ini. Ini perlu juga. Saya menyarankan dengan pengalaman saya di lapangan, Habatakon yang di kampung Bonamasoki itu
bagaimana cara kita mengimplementasikan mereka untuk terjun mencapai wawasan dunia modern. Karena maaf, mereka hanya melihat dari internet, mereka hanya melihat dari teknologi yang ada sekarang, tapi prakteknya nggak bisa. Sebagai contoh, saya coba lulusan SMK untuk saya bawa ke Jakarta ini, untuk saya terjunkan mereka bekerja di sektor otomotif. Setelah saya seleksi dari segi kepintaran ada oke lah, tapi dari segi karakter, sifat jauh sekali. Inilah perlu yang harus kita dalami. Mungkin bagaimana yayasan ini pun nantinya akan coba terjun ke sana. Itu dari Bonapasogi, di kampung saya ini kata Lombok Utara ya. Nah anak Naposopulung kita atau remaja kita yang ada di kota ini pun bagaimana mereka mengetahui habatakon kita yang ada di Bonapasogi. Jadi ada dua ini yang harus kita pecahkan masalah ini. Habatakon yang ada di Bonapasogi dan habatakon yang ada di kota ini. Karena ini tidak bisa kita samakan. Karena tadi ada karakter yang berbeda. Nah, jadi memang saya sangat senang ini yayasan ini Inang. Ya, cuma di sini tolong ini Inang alamatnya nggak ada ini. Di mana alamatnya, pengurusnya siapa, pertanggung jawabnya siapa? Nanti tolong ini supaya nanti tidak banyak bertanya-tanya. Apalagi ini menyangkut hepeng. Ini. Betul kan Abang Inang ya? Saya cek, saya mau gimana nih? Jadi tolong nanti panitia yang sudah terpilih konsep dibuat suatu legalitas lah ya, legalitas yang bisa dipercaya, diterima semua pihak, supaya yayasan ini nanti betul-betul dipercaya kan gitu. Karena mau kata, jadi jangan sampai misi yang baik, yang tulus, yang suci ini jadi bahan curigaan gitu. Padahal tujuannya mulia kan gitu. Jadi betul-betul legalitas yang bisa dipercaya bagi semua orang Batak. Nah itu saya maunya begitu. Ya, tolong ini, yang ini saya komentar sedikit tadi. Dan dibuat susunan organisasinya. Karena apa? Organisasi menunjukkan suatu manajemen yang baik. Nah itu. Baru itu saja mungkin yang dari saya kepada Amang Ketua Umum. Sekali lagi, ya saya mungkin kalau dari segi umur benar, umur saya masih 57 tahun sekarang. Jadi kalau Amang udah 84, mungkin Abang tua saya lah. Karena saya dari 8 bersaudara, saya anak sepudan. Ya, anak abang saya mungkin seumur Amang Ketua sekarang, udah almarhum juga beliau. Itu jadi selamat Amang dengan Inang. Yang Inang yang mana ya? Inang. Oh iyalah ya. Jadi selamat Amang, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Amang Sintong di sini Batak Center ini maju terus ya. Saya bangga, jujur saya bangga karena setua begini masih mampu berkarya, berbuat untuk kita orang Batak. Sebenarnya bukan untuk kita ini sebenarnya, menurut saya ya, ini adalah untuk generasi muda kita. Coba kita nanti pahami 100 tahun yang akan datang bagaimana ini orang Batak. Kira-kira begitu. Mungkin para profesor mungkin bisa lah membuat kajian ini. Ya Amang profesor ya, 100 tahun bukan sekarang. Bagaimana orang Batak? Kira-kira apa ya orang Batak ini nantinya kan gitu. Ini pertanyaan besar ini. Dengan situasi zaman yang sudah berubah kan gitu. Dengan suatu teknologi yang sangat berubah. Ini sangat harus kita kaji. Demikian orang tua yang sekarang. Demikian dari kami, salam dari kami Istana Sadaong kepada semua yang hadir, Bapak Amang Mataraja Doginata Sorimada. Horas.